Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati, yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersama kami dalam Gracia Hope Compassion Channel, kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari kitab 1 Korintus, surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Mari sebelumnya kita mohon pertolongan Tuhan, mari kita satu di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah Bapa kekal, Raja damai, penguasa yang ajaib di dalam kehidupan kami, yang menjadikan kami kepala dan bukan ekor, yang membuat kami naik dan tidak turun, yang mempromosikan kami dan Engkau melindungi apapun yang Engkau percayakan kepada kami, baik kami sebagai pemimpin, baik kami sebagai orang-orang yang terlibat di dalam setiap pekerjaan apapun, di perusahaan, di tempat-tempat pelayanan. Tuhan, Engkau memberkati dengan segala usaha dan pekerjaan kami. Engkau melindungi kami agar iman kami tidak gugur di dalam setiap pertempuran iman kami dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Bapa di surga. Dikuduskan hamba firman-Mu. Kami mau sambut berkat firman-Mu di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara yang diberkati, yang diurapi, yang dikasihi, yang disayangi oleh Tuhan Yesus, kita akan merenungkan firman Tuhan, surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Demikian tujuan penulisan surat Paulus kepada jemaat di Korintus, yaitu yang pertama untuk menegur perpecahan di dalam jemaat. Nah saudara, di jemaat Korintus itu mengalami perpecahan dan perselisihan karena adanya kelompok-kelompok yang mengidolakan pemimpin tertentu. Salah satunya Paulus, juga ada Apolos, Kefas, atau juga Petrus. Paulus menekankan pentingnya kesatuan di dalam Kristus. Di dalam surat Rasul Paulus juga kepada jemaat di Korintus, dia mengkoreksi perilaku tak bermoral. Ya, orang-orang Kristen yang ada di Korintus itu banyak yang melakukan kasus-kasus dosa yang serius, bukan dosa yang sederhana, tapi dosa-dosa serius seperti perzinahan. Nah, itu ditoleransi oleh jemaat. Paulus menegur mereka agar disiplin secara gerejawi, hidup dalam kekudusan. Ini tidak boleh ada, saudara. Bagi orang yang sudah bertobat, saudara, dia harus meninggalkan manusia lamanya yang hidup dalam perzinahan, karena itu di dalam 1 Korintus dikatakan tubuhmu adalah bait Roh Kudus. Jangan engkau menajiskan dengan berbagai-bagai perilaku tak bermoral. Lalu selanjutnya tujuan penulisan surat Paulus kepada jemaat di Korintus adalah untuk menjawab pertanyaan mereka tentang apa itu pernikahan. Nah, karena mereka hidup di dalam satu tidak disiplin secara kekudusan, maka untuk pernikahan pun Rasul Paulus merasa penting untuk mengajarkan kepada mereka tentang makanan, kebebasan Kristen. Dan Paulus memberikan nasihat praktis tentang pernikahan, hidup selibat, makanan yang dipersembahkan pada berhala, dan batas-batas kebebasan dalam Kristus. Nah, saudara, yang kemudian memberi petunjuk tentang ibadah dan karunia rohani, itu yang keempat, yang meluruskan kekacauan dalam ibadah dan penyalahgunaan karunia rohani, serta mengajarkan pentingnya kasih sebagai dasar pelayanan. Lalu ya, dia menegaskan kembali tentang kebangkitan Tuhan. Sebagian jemaat meragukan kebangkitan orang mati, namun Paulus menegaskan kebenaran dasar iman Kristen, yaitu kebangkitan Kristus dan jaminan kebangkitan bagi orang percaya. Nah, secara keseluruhan tujuan surat ini adalah untuk menyucikan, menasihati, membangun jemaat supaya mereka hidup sebagai tubuh Kristus yang dewasa dan berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi garis bawahi kata tubuh Kristus. Kita tidak egois, kita tidak berdiri sendiri, tapi kita satu tubuh di dalam Kristus supaya terbangun satu jemaat yang hidup. Nah, surat Rasul Paulus bagi jemaat di Korintus ini kita akan renungkan di dalam 1 Korintus 1 ayat 1 hingga 31. Perikop yang pertama yaitu ucapan syukur. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati, dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Aku senantiasa mengucap syukur kepada Allah karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab
Di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam satu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu pada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Saudara, penulisan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Poin yang pertama yang ingin saya sampaikan bahwa dia ingin jemaat Allah ada di Korintus. Mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, mereka yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat dan berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Jemaat ini yang dipanggil menjadi orang kudus. Jemaat yang dipanggil untuk menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Bahwa sesungguhnya, saudara, mereka tidak bercacat, tidak bercelah. Ya, saudaraku, mereka punya latar belakang. Banyak orang-orang jemaat di Korintus itu sebelumnya mereka menyembah berhala, mereka hidup dalam perzinahan, mereka hidup di dalam rupa-rupa dosa yang serius seperti yang tadi saya bacakan. Tapi ketika mereka di dalam Tuhan, itu mengalami lahir baru. Mereka dipanggil untuk hidup di dalam kudus. Mungkin dulu mereka memiliki pekerjaan-pekerjaan yang tidak halal. Ya, mungkin mereka dulu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang menghalalkan segala sesuatu sehingga mencuri pun dianggap benar. Tapi ketika seseorang berubah dimensi hidupnya, masuk ke dalam manusia lahir baru, orang Kristen, itu semua harus ditinggalkan. Tapi satu nasihat Rasul Paulus kepada mereka yang dulu mungkin mengambil keuntungan dengan berbagai-bagai cara, dengan segala macam tipu muslihat, mereka sekarang harus menguduskan diri sebagai orang yang kudus. Jemaat Allah di Korintus, mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dipanggil menjadi orang-orang kudus. Saudara, meninggalkan manusia lama itu tidak semua orang merasa rela, tidak semua orang merasa sanggup, sekalipun apa yang ditawarkan di dalam kehidupan manusia baru itu surga yang kekal, sekalipun kekudusan yang ditawarkan itu adalah untuk mendatangkan damai sejahtera, tapi tidak semua orang menyadari bahwa masa lalu yang perlu ditinggalkan itu dia anggap satu, saya rugi nih kalau saya meninggalkan kehidupan saya yang lama. Saya dulu banyak penghasilan, saya dulu banyak pemasukan, sekarang kalau saya hidup kudus harus hidup benar, saya nggak bisa tipu-tipu lagi, saya nggak bisa melakukan berbagai macam tipu daya. Saudara, firman Tuhan yang menasihatkan jemaat di Korintus yang perlu meninggalkan manusia lama dan berbagai-bagai kejahatannya dan dosa yang serius. Dia mengingatkan jemaat di Korintus, sebab kenapa kamu harus melakukan semua itu, kamu harus tinggalkan, kamu harus hidup dalam kekudusan, sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, surat Rasul Paulus yang pertama mengingatkan jemaat di Korintus, kamu itu kaya. Di dalam segala kamu kaya atas kasih karunia Tuhan. Makanya saudara, kalau kita sudah mengalami lahir baru, jangan merasa rugi. Kita Filipi berkata, sebab apa yang dulu kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi karena Kristus, sebab pengenalan akan Tuhan jauh lebih mulia dari apapun yang engkau lakukan di masa yang lalu. Poin yang pertama yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini, saudara, Bapak Ibu, di dalam Tuhan, di dalam Dia kamu telah menjadi kaya. Dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dalam segala macam pengetahuan, dalam segala macam kesaksian di dalam Kristus Yesus. Jangan menganggap satu kerugian kalau engkau harus meninggalkan kehidupan manusia lamamu yang penuh dengan tipu daya dan dosa. Karena ketika engkau terlibat di dalamnya, engkau tidak luput daripada hukuman di dunia dan penghakiman di akhir kehidupan kekal. Kamu telah menjadi kaya. Dalam ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-17 perpecahan di dalam jemaat Korintus. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu. Tapi sebaliknya kamu erat bersatu, sehati, sepikir. Sebab saudara-saudaraku, aku telah diberitahukan oleh orang-orang dari keluarga Chloe tentang kamu bahwa ada perselisihan di antara kamu. Yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata,
aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus? Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu, atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Aku mengucap syukur bahwa tidak ada seorang pun juga di antara kamu yang aku baptis selain Kristus dan Gaius, sehingga tidak ada orang yang dapat mengatakan bahwa kamu dibaptis dalam namaku. Juga keluarga Stefanus aku yang membaptisnya. Kecuali mereka aku tidak tahu entahkah ada lagi orang yang aku baptis, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun dengan hikmat perkataan supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Saudara, jangan menjadi jemaat yang terpecah-pecah, yang mengidolakan satu hamba Tuhan, dan kemudian engkau tidak lagi di dalam persekutuan. Engkau dipanggil untuk menjadi satu tubuh Kristus, bukan untuk menjadi pengikut manusia. Poin yang kedua, hendaklah kamu berhias, berkata dalam firman. Dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu orang bersatu dan satu spirit. Saudara, panggilan kita menjadi tubuh Kristus, bukan untuk terjadi perpecahan. Itu sebabnya gereja kita. Jangan saling gontok-gontokan. Jangan saling menghina, jangan saling mencurigai satu dengan yang lain, tapi ia sekata dalam firman. 1 Korintus 1 ayat 18 hingga 31. Hikmat Allah dan hikmat manusia, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Nah, saudara, kalau orang yang akan binasa, bagi mereka salib itu adalah kerugian. Memikul salib, menyangkal diri, saudara, adalah kebodohan. Itu karena mereka akan binasa. Mereka tidak tahu arti penyangkalan diri tentang salib. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Karena ada tertulis, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat, kearifan orang-orang bijak akan kulenyapkan. Di manakah orang berhikmat, di manakah ahli Taurat, di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, orang-orang Yunani mencari hikmat, tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandukan, dan untuk orang-orang Yahudi suatu kebodohan. Bukankah itu terjadi pada zaman sekarang ini, saudara? Bahwa ketika kita sangkal diri, kita puasa, kita berdoa, orang menertawakan, saudara. Karena bagi mereka kebodohan. Tapi bagi kita yang diselamatkan, itu adalah kekuatan Allah. Berapa banyak di antara kita yang merasakan manfaat dari doa puasa? Itu kekuatan Tuhan. Tapi bagi orang dunia, kamu bodoh, kenapa kamu harus sangkal diri? Kenapa kamu harus, kanan ini enak, kenapa kamu harus berpuasa? Tetapi untuk mereka, ayat 24, yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudaraku, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri depan Allah. Tapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hikmat Allah dan hikmat manusia. Bagi manusia, yang menurut pikiran-pikiran mereka, yang berkubu, yang dibangun oleh keangkuhan manusia, yang mendirikan menara Babel, yang mendirikan tower-tower, yang meninggikan diri dengan segala hikmat dan pengetahuan dia. Oh, hikmat Allah adalah kebodohan. Tapi bagi mereka yang binasa, itu adalah kebodohan. Pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Saudara tidak perlu takut, hikmat Tuhan melebihi apapun juga. Apa yang bodoh dari Allah, yang bodoh saja dari Tuhan, ketika disampaikan firman, itu jauh lebih besar hikmatnya daripada manusia. Itu sebabnya orang-orang yang ada di dalam Tuhan mempermalukan setiap orang yang dengan hikmat dunia. Poin yang ketiga, saudara, pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Itu bagi mereka yang akan binasa. Tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dan terbukti, saudara, orang yang percaya kepada Injil, mereka akan dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan.
Yang keempat, apa yang tidak terpandang, apa yang hina bagi dunia, dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti, dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, ketika engkau menjadi orang pilihan Tuhan, maka engkau dipilih Allah, engkau dipakai oleh Tuhan, bahkan untuk mempermalukan orang-orang dunia dengan hikmatnya yang hikmat dunia. Yang kelima, barang siapa bermegah, bermegahlah di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan pada pagi hari ini, saudara. Biarlah kita percaya kita kuat di dalam Tuhan. Kita percaya bahwa kita itu dijadikan satu oleh Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudaraku, hikmat dari dunia itu adalah satu kebodohan bagi orang yang akan binasa. Tapi kita yang ada di dalam Tuhan, hikmat dari Tuhan itu akan mempermalukan hikmat dunia. Dan yang terakhir, bermegahlah di dalam Dia. Tuhan Yesus memberkati. Bapa di surga, kami berdoa dan bersyukur firman Tuhan dari kitab Korintus yang mengingatkan bahwa jemaat Tuhan sudah dipanggil pada kekudusan. Engkau kaya di dalam Tuhan. Engkau sudah tidak usah takut. Apa yang dulu kuanggap untung, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jangan merasa rugi meninggalkan manusia lama, karena engkau dipanggil untuk kudus, berkenan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah engkau menyatu dalam tubuh Kristus, seia sekata, sepikir seperasaan di dalam firman. Karena engkau dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Engkau dipilih untuk mempermalukan hikmat dunia, tapi dalam segala hal, jangan kita bermegah. Tuhan kiranya memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajahnya kepadamu, memberikan engkau damai, sejahtera, kekuatan, hikmat di dalam pemberitaan Injil, yang merupakan salib Kristus yang dimuliakan. Itu adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tapi kita yang percaya, kita dikuatkan, dimuliakan, dikuduskan, dibenarkan, diampuni. Dan tidak ada alasan untuk bermegah, tapi segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom kekasih Tuhan. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.